Tahun 1995, saat itu kami mendaki ke Gunung Salak via jalur Cimelati. Rombongan berjumlah 5 orang. Aku, Andre, Yayat, Anto, dan teman baikku, Miko. Kami semua merupakan teman sepermainan sejak kecil. Tempat tinggal kami pun tidak berjauhan. Saat pendakian, posisi Miko selalu berada di depan. Atau dalam istilah pendakian disebut buka jalur. Jalur pendakian Cimelati saat itu masih lumayan lebat, sehingga Miko terpaksa beberapa kali menggunakan golok yang dibawanya untuk menebas ranting pepohonan. Pendakian dimulai dari hari Sabtu pagi dan kembali pada hari Minggu. Siang itu kami melakukan perjalanan turun dan sampai bawah sekitar jam 5 sore. Pendakian kami berjalan baik dan lancar. Kami lalu melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Jakarta. Tidak ada sesuatu aneh apapun sampai kami tiba di rumah. Perjalanan turun dari Gunung Salak terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam yang lembab berhembus di antara pepohonan pinus, membawa aroma tanah basah dan sisa dupa dari upacara tadi. Tidak ada seorang pun yang banyak bicara, hanya langkah kaki yang bersahutan pelan di tanah becek. Miko berjalan di tengah barisan. Wajahnya memang sudah terlihat lebih segar, tapi sesekali matanya menatap kosong ke arah hutan di sisi kanan. Andre, yang berjalan di belakangnya, memperhatikan gerak-geriknya dengan cemas. "Ko, lo nggak apa-apa?" tanya Andre pelan. Miko menoleh perlahan, lalu tersenyum tipis. Tapi senyum itu terasa aneh, seperti tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Beberapa menit kemudian, rombongan tiba di sebuah tikungan curam. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara seperti bisikan. Awalnya lemah, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Seperti seseorang sedang melantunkan doa dalam bahasa yang tak dimengerti. Mereka berhenti serentak. Suara itu kini terdengar sangat dekat, seperti berasal dari balik semak di sisi jalan setapak. Andre memberanikan diri menyorotkan senter ke arah suara itu. Cahaya senter menembus dedaunan kosong, tidak ada siapapun. Namun tiba-tiba, cahaya itu menyorot sesuatu. Bekas kulit ular yang panjangnya lebih dari 2 meter, melingkar di antara akar pohon besar. Ujungnya terpotong. Wajah Miko langsung pucat. Ia mundur beberapa langkah sambil menutup telinga. Dia marah, gumamnya gemetar. Andre dan yang lain panik. Mereka mencoba menenangkan Miko, tapi dari kejauhan terdengar suara desisan panjang, lirih tapi jelas, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak di antara pepohonan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Udara mendadak menjadi lebih dingin. Napas terasa berat. "Lari!" teriak Anto spontan. Rombongan berhamburan menuruni jalur tanpa menoleh ke belakang. Tapi Miko berhenti di tengah jalan, menatap ke arah hutan. Di antara kabut yang mulai turun, terlihat bayangan besar menyerupai ular raksasa, melingkar perlahan mengitari batang pohon. Matanya menyala kehijauan, dan di antara desisan itu terdengar suara lirih. "Ekor, kembalikan." Rombongan berlari tanpa menoleh ke belakang. Nafas mereka tersengal, langkah terseret di tanah licin, sementara kabut tebal mulai menelan jalan setapak. Dari kejauhan masih terdengar suara desisan itu, tidak keras, tapi seperti mengikut mereka dari balik pepohonan. Setelah hampir 1 jam berlari, mereka akhirnya sampai di perkampungan bawah. 2 orang penduduk yang sebelumnya ikut dalam upacara tampak sudah menunggu di pos kecil dekat jalan. Mereka hanya diam, menatap wajah-wajah pucat para pendaki dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Salah satu warga berkata pelan, "Kalau sudah turun, jangan menoleh lagi ke atas. Biarkan yang di atas tetap di atas." Mereka pun menurut. Malam itu mereka langsung berkemas dan berangkat pulang menuju Jakarta. Kembali ke Jakarta, hari berganti minggu. Semua berjalan seperti biasa, tapi sejak kembali dari pendakian itu, Miko jadi lebih pendiam. Kadang ia menatap kosong ke jendela kamar, seolah sedang melihat sesuatu di luar sana. Andre mencoba menghibur dengan datang ke rumahnya. Tapi setiap kali ia datang, Miko selalu bicara hal aneh. "Gue denger dia masih ngikutin Re. Tiap malam di luar kamar gue ada suara gesekan kayak sisik." Andre mencoba menganggap itu hanya trauma. Tapi suatu malam Miko menelepon dengan suara gemetar. "Dre, gue lihat sesuatu di cermin. Ada mata hijau di belakang gue." Dan telepon terputus. Keesokan harinya, Andre dan Yayat datang ke rumah Miko. Pintu depan terbuka sedikit, dan di dalamnya suasana begitu hening. Aroma dupa samar tercium. Mereka masuk perlahan, ruang tamu kosong, hanya terdengar tetesan air dari wastafel. Saat mereka naik ke lantai 2, mereka melihat sesuatu di dinding kamar Miko.
Goresan panjang berbentuk melingkar, seperti pola ular yang melilit dari lantai hingga ke langit-langit. Dan di tengah kamar, cermin besar yang sebelumnya tergantung, kini pecah menjadi beberapa bagian. Di lantai, Miko duduk menatap pecahan kaca sambil berbisik. Dia udah gak marah lagi. Aku udah balikin ekornya. Di tangannya, ada kulit ular kering yang dibungkus kain putih. Sama seperti yang mereka lihat di Gunung Salak. Andre menatapnya dengan ngeri. Tapi sebelum sempat bicara, angin dari jendela bertiup kencang. Salah satu pecahan kaca bergetar, memantulkan sesuatu yang bergerak cepat di belakang Miko. Bayangan hitam besar melingkar seperti ular, tapi tak berbentuk jelas. Lampu kamar padam seketika. Beberapa hari kemudian, Miko dikabarkan menghilang. Polisi hanya menemukan kamar dengan tanda lilitan misterius di dinding dan bau tanah lembab yang sangat menyengat. Andre dan Yayat tak pernah kembali mendaki gunung manapun setelah itu. Dan setiap kali kabut turun di kaki Gunung Salak, penduduk setempat kadang masih melihat bayangan melingkar besar di antara pepohonan, bergerak perlahan, seolah sedang menjaga sesuatu. Mereka bilang, ekornya memang sudah dikembalikan, tapi jiwanya belum.